Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk kehidupan yang lebih baik, terbebas dari hutang riba. Nah, kaitannya dengan ini apa? Sekarang tak kasih analogi yang belum gabung, coba. 1, 2, 3, 4. Perhatikan betul ini. Kalau udah punya uang nggak diperhatikan nggak apa-apa. Tapi kalau nggak punya uang perhatikan. Sekarang gini, sudah berkeluarga mas? Nah, masih bujang, masya Allah, luar biasa. Nih, misalkan ya, kita sedang kebentuk, anak atau istri kita lagi dalam darurat kesehatan. Nih ceritanya. Pas di sini tahu-tahu dapat telepon, Pak, pulang anak masuk rumah sakit. Kita buru-buru ke rumah sakit ketemu dengan dokter. Ketemu dokter langsung bilang, Bu, Pak, tolong siapkan uang 10 juta untuk penanganan anaknya, karena anaknya lagi dalam darurat kesehatan. Jadi harus segera ditangani dan harus disiapkan uang 10 juta. Padahal kondisi kita saat ini sedang punya hutang, dikejar-kejar hutang, gak punya uang sama sekali. Mungkin gak, pertanyaannya, mungkin gak Bapak Ibu jawab ke dokter, aduh dok, saya gak punya uang sama sekali dok. Mungkin gak? Gak mungkin dong. Paling kalau gak diem ya hanya siap dok. Ketika dokter pergi baru bingung, betul gak? Bingung bagaimana kita nyari uang itu harus ada, karena anak kita lagi dalam darurat kesehatan. Sama Bapak Ibu, kalau keadaan Bapak Ibu saat ini lagi dalam darurat ekonomi, punya hutang, punya cicilan, kebutuhan sana sini, gali lubang tutup lubang, maka peluang inilah jawaban atas doa-doa Bapak Ibu. Maka nggak ada alasan Bapak Ibu hanya karena nggak punya uang terus nggak gabung, nggak ada. Kalau Bapak Ibu yakin lagi dalam darurat ekonomi, maka saya yakin ketika keluar dari sini Bapak Ibu nggak punya uang, maka bingung, nggak bisa tidur. Itu yang saya alami, karena saya benar-benar butuh yang namanya solusi. Jadi nggak ada alasan yang punya uang. Maka justru kalau Bapak Ibu bisa berpikir positif, yakin, inilah yang akan menghantarkan, mengangkat harkat martabat keluarga kita semua. Amin. Next. Kemudian selanjutnya apa yang saya lakukan? Nah, saya kenalan dengan orang baru dan saya undang ke seminar. Ini yang saya lakukan Bapak Ibu. 2019 tepatnya bulan Oktober, saya dari Ngawi Jawa Timur hijrah ke Jakarta. Yang saya lakukan, saya nggak punya kenalan siapapun kecuali orang yang menjadi wasilah saya masuk di bisnis ini. Yang saya lakukan apa? Jalan kaki dari masjid ke masjid. Antara waktu duka sampai duhur itu banyak orang yang istirahat di masjid. Saya sebar brosur, saya minta nomor HP-nya, saling simpan nomor HP. Belum saya prospek, yang mau saya undang hadir ke seminar. Udah lebih dari 100 orang saya undang, semuanya nolak, nggak ada yang hadir. Kalau saya nggak benar-benar punya hutang dan dikejar-kejar harus mendapatkan solusi, mungkin saya sudah kalah dengan keadaan itu. Tapi benar kata guru kita, asal kita mau berproses, ini menjadi kendaraan yang sangat luar biasa yang akan mengantarkan kita bisa sukses ini. Amin. Lanjut. Saya ikut training para leader. Nih Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu sudah gabung, maka wajibkan diri ini mau belajar, karena semua itu butuh ilmu. Bisnis apapun butuh ilmu. Bapak Ibu mau jualan cilok keliling itu juga butuh ilmu, apalagi ini bisnis potensinya miliaran. Maka jangan bosen-bosen untuk mencari ilmu, karena ngobrol dengan orang itu juga butuh ilmu. Maka kayak ikutin ini terus. Kita setiap ada training, kita ikut training. Setiap ketemu leader kita selalu konsultasi. Next. Nah, ini Bapak Ibu. Kesimpulan 10 kesimpulan PTBES, bisnis PTBES. PTBES perusahaan yang berizin dan aman. Yang kedua, produknya sangat diminati dan prospeknya luas. Produknya berbagai macam varian produk yang menjadi kebutuhan kita sehari-hari.
Apapun ada, mulai dari sektor pertanian, otomotif, kecantikan, tinggal memilih. Nah, sistem bisnisnya halal, penjualan langsung berjenjang syariah. Kita mendapatkan sertifikat dari Dewan Syariah Nasional bahwa bisnis kita ini halal produk dan halal sistemnya. Sistemnya tidak wajib tutup poin. Nah, maksudnya apa ini? Maksudnya ketika Bapak Ibu sudah mendapatkan motor dengan mengumpulkan poin 75 poin kanan, 75 poin kiri, itu poinnya tidak hangus, tapi dilanjut 76, 77 sampai dengan 275 poin, maka Bapak Ibu dikasih lagi mobil senilai 150 juta. Jadi poinnya nyambung terus akumulasi, tidak ada poin hangus. Rewardnya paling mudah diraih. Nah, kalau Bapak Ibu pernah ikut MLM, siapa tadi yang pernah ikut MB atau siapa tadi? Nah, kalau Bapak pernah ikut multi level, saya yakin dan bisa dipastikan yang mendapat reward itu bisa dihitung jari. Orangnya itu aja. Tapi di PT BES ini saya yakin Bapak Ibu tidak akan bisa menghitung dengan jari tuh. Ini siapa? Bahkan saya saja, saking banyaknya peraih luxury. Kalau pertemuan nasional itu nggak ngerti Pak, ini peraih luxury atau peraih apa nggak ngerti. Orangnya kayaknya biasa aja ngopi di pinggir. Ternyata ketika naik panggung luxury-nya sudah 2. Masya Allah. Bener, coba di bisnis lain mana ada? Nggak pernah saya ketemu. Nah, lanjut. Poin tidak hangus diakumulasi yang tadi. Yang dihitung omsetnya, bukan orangnya. Omsetnya, bukan orangnya. Jadi kalau Bapak Ibu misalkan ngajak 2 orang nih, satu kanan satu kiri, yang satu kanan ini perusahaan kelapa sawit, yang kirinya koperasi kelapa sawit, belanjanya miliaran, otomatis Bapak Ibu dapat poinnya juga langsung banyak. Dan itu bisa juga mendapatkan rewardnya. Jadi yang dihitung omset, bukan jumlah orangnya. Nah, terus ada support system training dan mentoring. Nah, ini Bapak Ibu di sini ketika sudah gabung tidak jalan sendiri. Wah, ini gimana caranya? Mikir sendiri kan? Tapi Bapak Ibu masuk di sini langsung otomatis mendapatkan pembinaan, mendapatkan pembimbing. Paham? Dan tugas Bapak Ibu tinggal ngikuti pembimbingnya Bapak Ibu. Insya Allah selangkah dua langkah, insya Allah Bapak Ibu cepat akan nyampe di puncaknya. Bapak Ibu akan mendapatkan reward. Karena kata owner kita, di bisnis ini bukan siapa duluan dapat, bukan, tapi barang siapa yang jalan terus pasti akan nyampe. Karena poin-poin itu tidak ada batas waktu. Bapak Ibu kumpulkan satu, maka sampai dengan titik poin yang sudah ditentukan oleh perusahaan, maka Bapak Ibu reward itu akan dikasihkan kepada Bapak Ibu. Nah, berbisnis sekaligus berdakwah, inilah yang diajarkan kepada yang diajarkan oleh owner kita, Bapak Febrian Anggo. Bisnis kita ini bukan sekedar bisnis Bapak Ibu, tapi mengajak umat terbebas dari hutang riba, dakwah. Maka kita ada support yang namanya SLC, Spiritual Leadership Camp. Itu apa? Itu 4 hari 3 malam kita di pondok pesantren. Ngapain di sana? Yang menjalankan sunnah, sholat malam, istighosa, dibimbing oleh kiai, oleh guru-guru kita, hafiz-hafiz Quran banyak di sini. Maka yang dibentuk bukan hanya bagaimana kita ikhtiar mencari finansial, tapi bagaimana kita bisa diisi rohani kita. Jadi berbisnis sambil berdakwah. Maksudnya apa? Misalkan Bapak punya hutang riba, kemudian hadir ke seminar dijelaskan oleh mentor, riba itu dosanya sangat luar biasa, bla bla. Pak, mulai saat ini tinggalkan riba. Kemudian Bapak ini benar-benar dapat hidayah meninggalkan hutang riba, nggak akan mengulangi lagi yang namanya hutang riba sampai Bapak wafat misalnya. Kira-kira pahala jariahnya ngalir ke kita kan?
maka pahala jariahnya akan ngalir ke kita sampai kapanpun Bapak Ibu. Itu satu orang. Kalau satu orang ngajak lagi sampai ribuan orang, maka kebayang dakwah ini sangat luar biasa Bapak Ibu. Maka yang Bapak Ibu dapatkan bukan hanya finansial, tapi juga pahala jariah yang insya Allah tidak akan berhenti. Dan Allah takdirkan kita benar-benar bisa sukses dunia akhirat bersama komunitas Best Corporation Syariah. Next. Bandung, stop. Baik, Bapak Ibu, sebelum saya tutup, balik dulu. Nah, saya kehadiran seorang yang sangat luar biasa, yang baru pertama kali hadir. Biasanya saya memanggil peraih reward untuk maju ke depan, tapi saya kali ini akan memanggil seorang yang sangat luar biasa. Beliau adalah guru saya, sama-sama mantan security, tapi beliau jauh lebih sukses dibandingkan saya. 60 hari, hanya dengan 60 hari mendapatkan mobil pertama, padahal hanya mantan satpam. Dan banyak lagi reward yang sudah beliau dapatkan. Nah, mau gak kenalan dengan beliau? Nah, kita dengarkan testimoninya beliau. Mohon dengan tidak mengurangi rasa hormat saya kepada guru saya, kita sambut Mas Ivan Krisnandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dibilang guru, pikirannya ini orang tua beneran. Tahu-tahu yang masih muda ya, tapi masih. Bapak Ibu sekalian, salam kenal semuanya. Saya dengan Ivan Krisnandi. Asal saya sebenarnya jauh dari kota Bekasi, Bapak Ibu sekalian. Saya berasal dari kota Pati, Jawa Tengah. Ada yang tahu kota Pati? Tahu ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau sekarang domisili saya sudah di Bekasi, saya tinggal di belakang Gor Patriot Tadar Bangga, nggak jauh dari sini. Nah, Bapak Ibu sekalian, izinkan saya berdiri untuk memberikan sedikit cerita dan motivasi untuk Bapak Ibu sekalian tentang yang saya alami selama saya bergabung di PTBS. Jadi saya pribadi bergabung di PTBS itu pada tanggal 10 April 2018. Mungkin di antara Bapak Ibu di sini secara usia mungkin saya lebih junior, tapi insya Allah secara daftar di PTBS sepertinya saya lebih senior ya. Ada nggak yang lebih dulu daftar dari saya di sini? Di atas 2018 ada? Nggak ada kan? Berarti saya duluan berarti ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, saat itu kenapa sih yang latar belakangnya saya daftar di PTBS? Background saya mantan security, sama seperti yang Pak Sumono tadi bilang. Yang namanya kerja security Bapak Ibu sekalian, kerjanya itu berangkatnya paling pagi, betul nggak? Pulangnya paling malam Pak. Kenapa? Kalau enggak ya nggak ada yang nutupin toko. Saya dulu menjadi security Pak di salah satu mall di Kota Semarang. Mallnya itu kalau kita masuk ke mall panas. Apa coba? Matahari. Ya, Bapak Ibu sekalian, saat itu Bapak Ibu sekalian, saat saya masih menjadi security, gaji yang saya terima, bukan saya nggak bersyukur, cuma ini buat motivasi aja. Mungkin UMR di sini sama di Jawa beda. 1.300.000 tiap bulan Pak. 1.300.000 kira-kira saya bermimpi punya mobil berani nggak? Nggak berani Pak. Jangankan untuk beli mobil cash, saya gajian setiap bulan, semuanya saya nggak makan Pak. Saya ngambil buat diesel mobil, itu dapat nggak? Nggak dapat Pak. Saya masih teringat sebuah cerita Pak. Saat itu mau dekat Lebaran. Mau dekat Lebaran, biasanya kalau di mall itu banyak banget teman-teman saya itu pada nangkepin, mohon maaf ya, yang punya penyakit klepto. Punya penyakit klepto itu apa sih? Yang kemarin itu mungkin beberapa waktu yang lalu ada viral, oknum ibu-ibu naik mobil sedan keren, tapi cuma ngambil coklat. Nah itu penyakit Pak. Nah itu bagi saya udah nggak kaget Pak. Itu memang orang yang suka saya tangkap-tangkapin kayak gitu. Nah singkat ceritanya, mendekati Lebaran, saya nangkaplah satu oknum lagi. Saya bawa kantor polisi. Di kantor polisi Bapak Ibu sekalian terparkir depannya itu mobil standar Pak, mobil standar yang harganya 100 jutaan.
Saat itu Bapak Ibu sekarang saya berdua sama teman saya sama-sama security. Saya tanya sama teman saya, bro, kira-kira suatu saat nanti kita tuh bisa nggak ya punya mobil? Dengan entengnya Pak, mungkin teman saya nggak ada pemikiran gimana ya, tapi teman saya bilang, jangan mimpi deh bro. Gaji kita semua kita kasihin juga nggak bakalan bisa buat cicilan. Jujur Pak, mungkin teman saya nggak ada maksud buat menyinggung, tapi karena saya punya impian saat itu saya kesinggung banget Pak. Dan gara-gara omongan teman saya itu saya jadikan motivasi, benar juga. Ya faktanya kan Mas seperti itu ya Bu ya. Terus yang kedua saya dipertemukan sama seorang guru Pak. Guru saya bilang, Mas, saya ditanya, Mas kan pengen kaya nggak? Pengen, sudah tahu rumusnya? Belum Pak. Saya kasih tahu rumusnya. Kalau Mas Ivan pengen kaya, sekarang kerjanya apa? Security. Gaji berapa? 1.300.000. Besok pagi ketika Mas Ivan berangkat kerja, cari temannya yang jadi security juga di tempat yang sama, tanya dia sudah berapa lama kerja di situ dan sudah dapat apa. Singkat ceritanya saya beneran cari Pak Bu, karena saya penasaran gitu kan. Pagi-pagi saya berangkat kerja masuk seperti biasa, saya cari teman saya ada satu security, saya tanya, Bun, daftar ya? Bunda sudah menjadi security udah berapa lama? 9 tahun, jalan mau 10 tahun ini. Wih, lama nih. Saya tanya Pak Bu, selama 9 tahun, anggaplah mau 10 tahun, sudah kebeli apa dari hasil dari security? Alhamdulillah Mas, dapat motor Beat 1, dan itu masih nyicil 1,5 tahun lagi, dan satu lagi punya lagi utang di bank Pak Sumono, BRI tadi ya, kurang lebih 20 juta. Nah, saya nggak tahu kenapa Bapak Ibu sekalian saat itu kalau orang bilang nggak dapat hidayah kali ya, madek Pak. Untungnya saya saat itu masih dari security baru 1 tahun Pak. Bu, kalau saya lanjutkan 9 tahun lagi saya menjadi security, kurang lebih hasilnya sama Pak. Tapi gara-gara omongan teman saya tadi men-trigger saya supaya cari peluang usaha lagi. Nah, singkat cerita Bapak Ibu sekalian, di tahun 2015 saya merantau ke Kota Bekasi. Saya sempat belajar usaha sebelum PTBS ini. Saya menggeluti usaha di bidang travel haji dan umroh. Terus di tahun 2018 saya dapat lagi peluang bisnis ini. Saya dapat peluang bisnis ini saat itu Bapak Ibu sekalian, pas saya benar-benar butuh sebuah peluang usaha. Saat itu ada orang yang nggak saya kenal. Bapak Ibu datang di sini rata-rata yang mengundang kenal, betul nggak? Entah itu temannya, saudaranya. Yang saya keren itu Bapak Ibu sekalian, kayak tadi Mbak Dewi. Kayak menghadirkan satu orang yang baru dikenal lewat TikTok. Kayak tadi saya dengar ada, betul. Itu keren, Bun. Saya pun sama. Jadi ketika saya diundang di seminar ini, jadi saya berdiri di hadapan Bapak Ibu sini itu saya bukan orang dari PTBS, Pak. Saya bukan karyawan. Saya bukan karyawan dari PTBS. Saya sama seperti Bapak Ibu, sama-sama mitra usaha. Cuman bedanya saya gabung lebih dulu. Nah, saat itu Bapak Ibu sekalian saya dikasih kenalan sama orang, saya dibilangin, Mas ada peluang bisnis bagus. Kalau Mas Ivan mau jalankan usaha ini, insya Allah bisa dapat mobil cash hadiahnya. Kalau Bapak Ibu ditawarin kayak gitu, jawabannya apa? Mau Pak. Siapa orang yang nggak pengen punya mobil, betul nggak Pak Bu? Apalagi dalam sejarah saya nggak pernah punya mobil Pak. Bahkan Bapak Ibu sekalian, ketika tadi saya bilang 2 bulan pertama saya dapat mobil, ya Allah Pak, di sini banyak saksinya. Ketika hari pertama saya dapat mobil, saya belum bisa bawa mobil Pak. Saya belum bisa nyetir. Jadi kemana-mana saya selalu kontak teman-teman. Siapa yang mau nemenin saya untuk presentasi, ayo tolong bawakan mobil saya. Karena nggak ada persiapan Pak Bu. Nggak ada persiapan. Saya baru daftar tanggal 10 April, tanggal 10 Juli saya dapat mobil Pak. Mobil pertama saya di mobil Terios. Karena tahun 2020 kayu ini banjir besar, mobil saya kerendam Pak. Akhirnya alhamdulillah saya jual. Saya sekarang udah punya mobil. Nah, saat itu Bapak Ibu sekalian, yang saya saya setiap kali diajak sama orang seperti itu bagus, karena saya nggak mau negatif thinking duluan. Saya ketika saya diajak seperti itu, yang ada dalam otak saya, siapa tahu ini adalah jawaban dari doa-doa saya selama ini. Tuh ketika teman saya tadi undang ke seminar, saya nggak rugi apa-apa, betul nggak Pak Bu? Kalau informasinya bagus ya saya tinggal daftar. Kalau ternyata ini nggak bagus, ya kita bisa mikir, betul nggak? Kan nanti Bapak Ibu keluar dari sini nggak mungkin ditodong Pak. Pak harus keluar uang 2.600.000 nggak mungkin. Tapi Bapak Ibu nanti bisa mikir sendiri. Kalau peluang usahanya layak diperjuangkan, pasti Bapak Ibu pasti bakal berjuang, betul nggak? Pak Bu, saya tanya, di antara Bapak Ibu yang berjuang ini, ada nggak yang sekarang tempat kerjanya itu sudah lebih dari 5 tahun? Ya. Ada? Yang bekerja sudah lebih dari 5 tahun ada? 10 tahun, 15 tahun pasti ada, betul nggak? Yang Bapak Ibu sudah bekerja selama itu,
Impiannya kira-kira sudah bisa terwujud semua belum? Sudah bisa belum menginjakkan kaki tanah suci? Pasti, mungkin ada yang sudah, mungkin ada yang belum. Tapi saya yakin banyak yang belum. Mungkin di antara Bapak Ibu sekalian sudah bekerja 10 tahun, jangankan untuk beli rumah, mobil aja belum bisa beli mas. Atau sudah membeli tapi nyicil, betul nggak Pak Bu? Ya. Sebenarnya tidak salah. Bapak Ibu bekerja itu bagus, karena itu kewajiban terutama Bapak-Bapak. Tapi Bapak Ibu sekalian, alangkah lebih kerennya kalau Bapak dan Ibu melakukan pekerjaan ini di tempat yang tepat. Contohnya apa? Saya pribadi Pak. Saya menjadi security 1 tahun saat itu sama kerja-kerja yang lain, itu saya kalahkan 60 hari saya kerjakan bisnis ini bisa membeli mobil cash. Itu artinya ini tempat yang tepat Pak Ibu sekalian. Bapak Ibu percaya syukur, nggak percaya nggak apa-apa ya. Ini cuma cerita saya aja. Nah, alhamdulillah sampai hari ini Bapak Ibu sekalian saya bergabung di PT Bus ini dan saya jalankan fokus sampai hari ini motornya sudah dapat 6 unit. Kalau 6 unit dikalikan satunya 20 juta berarti berapa? 120. Ini bantu hitung ya Pak ya. Mobilnya yang 150 juta tadi saya sudah dapat 4. Kalau berarti 600 Bapak cepat. Sama mobil yang 500 juta satu. Kalau nggak percaya nanti buka pintu, tolong ke kanan Pak. Ada pajil warna hitam di situ untuk percaya. Saya cerita kayak gini bukan buat pamer ya Pak Bu, ini buat biar Bapak Ibu juga motivasi karena real Pak. Lah Pak Bu, kalau misalkan Bapak Ibu nggak percaya itu Pajero saya belinya cash, saya bisa tunjukkan loh BPKB-nya sekarang. Makanya kalau solusi biar Jakarta nggak macet itu jangan beralih ke mobil listrik lah Pak. Kalau bisa tuh yang bawa mobil ada BPKB-nya gitu loh. Kan enak ya, jadi nggak macet lagi gitu. Nah Bapak Ibu sekalian, PT Bus ini real, nyata. Dan Bapak Ibu sekalian yang mungkin di antara Bapak dan Ibu yang masih menjadi calon mitra tapi masih negatif thinking. Ternyata aku datang ke sini itu disuruh gabung. Ternyata ini multi level misalkan. Ternyata usaha ini tuh saya disuruh cari-cari orang. Saya tekankan sekali lagi Bapak Ibu sekalian. PT Bus, Bapak Ibu kan sekarang ada ini untuk yang belum gabung ya. Bapak Ibu kan sekarang belum gabung nih ceritanya. PT Bus tanpa Bapak Ibu gabung, kita dalam waktu kurang lebih 3-4 tahun sudah membagikan 7.000 unit motor. Mobil cash yang sudah dibagikan PT Bus itu lebih dari 3.000 unit mobil. Pajero sudah dibagikan lebih dari 700 unit. Yang rumah cash 1 miliar yang sudah dibagikan lebih dari 300 orang yang terima. Jadi PT Bus itu nggak perlu Bapak Ibu, tapi kita yang perlu PT Bus Bapak Ibu sekalian. Andaikan 4 tahun yang lalu saya nggak ketemu PT Bus Pak, saat itu saya sedang mulai. Bisa jadi saya balik lagi menjadi security Bapak Ibu sekalian. Tapi alhamdulillah lewat wasilah guru saya, boleh saya pinjam kedua belah tangan Bapak dan Ibu untuk memberikan aplaus yang meriah untuk Pak Haji Rizky dan Pak. Andaikan 4 tahun yang lalu Bapak Ibu sekalian saya nggak diundang sama seperti Bapak Ibu, dan andaikan saat itu saya nggak mengambil peluang karena saya sadar betul Pak. Mungkin bagi Bapak Ibu yang saat ini punya utang nih, punya amanah, ada nggak sih kira-kira orang tiba-tiba datang bawa uang segepok lunasi utang Bapak Ibu sekalian? Nggak ada Pak. Kalau nggak Bapak Ibu sendiri yang berubah nggak mungkin bisa. Tapi kerennya usaha ini Bapak Ibu sekalian, misalkan Bapak Ibu saat ini punya modal kurang lebih 5 juta. Bapak Ibu buka usaha bakso misalkan. Ada warung bakso yang satu punya Bapak Ibu, yang satu punya orang lain. Punya Bapak Ibu warungnya sepi, punya orang lain ini warungnya ramai. Ini kan usaha konvensional. Bapak Ibu tanya sama orang yang jualan bakso yang kedua, Pak kok bisa rame? Baksonya rasanya apa? Kira-kira bakal dikasih tahu nggak? Nggak bakalan dikasih tahu Pak Bu. Tapi kerennya usaha ini, begitu Bapak Ibu daftar, ini perhatikan kata-kata saya, begitu Bapak Ibu daftar langsung dikasih mentor Pak. Dan kerennya mentor yang ada di PT Bus ini, insya Allah orang-orangnya soleh dan soleh semua. Ya, jadi kerennya Bapak dan Ibu ketika baru daftar di sini Bapak Ibu nggak akan bingung. Karena Bapak Ibu begitu daftar langsung dapat mentor. Ya, saya tunggu Bapak Ibu sekalian di puncak kesuksesan. Saya mohon doanya semoga tahun ini, target saya tahun 2023 ini, mohon doanya yang paling ikhlas saya tembus rumah 1 miliar. Amin. Dan saya pun mendoakan Bapak dan Ibu yang belum daftar segera daftar, dan yang sudah daftar segera dapat prestasi dari Bapak. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus yang meriah untuk Mas Rizal. Dan di sini juga ada hadir beberapa peraih reward
Yang lainnya Bapak Ibu, ada motor cash, ada mobil cash 150 juta. Nah, boleh saya undang untuk berdiri saja Bunda Nur Hadi. Ini yang belakang loh. Nah, beliau katanya mau cash 150 juta. Kalau prime mau cash itu berarti motornya sudah pasti dapat Bapak Ibu. Nah, kemudian ada Bunda Desti, ada Bunda Desti. Nah, di belakang sana, Masya Allah. Kemudian ada Bunda Usnul, Prime Motor, ada. Nah, ya, Masya Allah. Tengok belakang. Aplaus yang meriah untuk beliau-beliau. Semoga Bapak Ibu semua yang hadir di sini semua ditakdirkan sukses bersama. Amin. Allahumma amin. Nah, ini Bapak Ibu, saatnya Anda memutuskan untuk sukses bersama. Saya benar-benar mau ngomong serius. Hidup ini pilihan Bapak Ibu. Semua masalah yang ada di dunia ini adalah tergantung kita. Ada dua sudut pandang. Kita mau memandang dari sudut yang positif atau negatif. Semua itu pilihan. Bapak Ibu mendengarkan informasi ini kemudian memandang dari sudut negatif, itu pilihan. Ini bisnis gak jelas. Ini bisnis yang ngajak orang. Alasan. Itu pilihan. Berpikir negatif, maka pasti hasilnya negatif. Tapi saya yakin Bapak Ibu yang hadir di sini adalah orang-orang pilihan, orang-orang yang ditakdirkan Allah untuk bisa hadir ke sini, untuk bisa menerima informasi ini dengan lengkap. Jadi saya yakin Bapak Ibu yang hadir di sini adalah tipe orang-orang yang bisa berpikir positif. Bisa berpikir positif karena ketika kita berpikir positif, maka Allah sesuai prasangka hamba-Nya. Ketika Bapak Ibu memandang ini sebuah solusi, maka Allah pasti akan kasih Bapak Ibu sebagai solusi. Banyak di luar sana usaha selain PTS banyak. Tugasnya gampang, caranya gampang, hanya menghadirkan 2 orang minimal ke seminar. Bapak Ibu tahu leasing, tahu kerja leasing. Sebulan ditarget harus dapat 8 pembeli motor kredit. Bulan ini targetnya selesai, bulan depan ditarget lagi 8 lagi. Dan itu bisa. Padahal itu menawarkan riba, ngajak dosa, ngajak sengsara. Bapak Ibu di sini diajak dakwah, terbebas dari hutang riba, hanya ngajak 2 orang untuk hadir ke seminar. Maka kalau Bapak Ibu masih hanya alasan, saya nggak ngerti lagi mau menjelaskan dengan bahasa apa. Nggak ada alasan Bapak Ibu. Perusahaannya jelas, legalitasnya jelas, produknya jelas, buktinya sudah ribuan. Mau bukti apa lagi? Mau alasan apa lagi? Satu-satunya alasan orang yang sudah menerima informasi ini kemudian tidak gabung, itu alasannya hanya satu. Alasannya karena berpikir negatif, tidak percaya terhadap dirinya sendiri. Bapak Ibu tak yakin dengan kemampuan Bapak Ibu sendiri, maka yang ada hanya berpikir negatif. Maka kalau Bapak Ibu bisa mengalahkan itu, maka Bapak Ibu pasti akan bisa sukses. Maka yang baru pertama kali hadir di sini dan benar-benar niat bisa mengalahkan keegoannya di sini, benar-benar niat ingin dibantu terbebas dari hutang riba, benar-benar niat ingin sukses kaya berkah, benar-benar niat ingin mengangkat harkat martabat keluarga, maka saya undang yang baru pertama kali hadir, yang benar-benar perhatikan kata-kata saya, yang benar-benar niat karena Allah Ta'ala ingin terbebas dari hutang riba, ingin mengangkat harkat martabat keluarga, saya undang maju ke depan foto bersama saya. Saya hitung sampai 5 kali. 1,
2, Apa Pak? 3, Naik Kak, masuk aja. Naik ke depan. Foto ya? Ah. 4, 5, 6. Baik, Bapak Ibu. Bapak Ibu yang sudah bermitra, yang saat ini masih duduk di depan saya, Bapak Ibu yang hadir di depan kita ini adalah orang-orang pilihan yang ditakdirkan Allah, yang pasti dengan datang ke sini itu berharap mendapatkan solusi, ada harapan. Dan saya ingin Bapak Ibu benar-benar lihat beliau yang ada di depan, terutama pemudanya, tolong dilihat betul wajah-wajah beliau. Beliau ini ingin solusi, ingin pembinaan dari Bapak Ibu. Maka saya harap Bapak Ibu benar-benar bisa mendampingi mereka sampai dengan minimal lunas hutang. Sanggup Bapak Ibu? Yang diundang sanggup Bapak Ibu? Sanggup. Baik, maaf bisa agak geser ke sebelah sana. Baik, agak geser. Agak geser. Ya. Bapak Ibu hari ini sudah mendengarkan sebuah informasi yang insya Allah informasi ini sebenarnya bukan suatu kebetulan. Pasti datangnya informasi ini juga atas izin Allah. Kita ini manusia Bapak Ibu. Jangankan kita manusia, satu helai daun jatuh di tengah hutan, di tengah kegelapan, itu